6 tips kredit motor bekas paling penting. Saat ini banyak sekali lembaga pengkreditan yang menawarkan banyak kemudahan bagi mereka yang ingin memiliki sepeda motor tanpa harus membayarnya dengan lunas terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua pengkreditan motor tersebut kredibel? Sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng supaya dapat notifikasi terbaru video kami. Sebagian dari kita mungkin merasa ragu-ragu dan kemungkinan harus berpikir 2 kali sebelum membeli sepeda motor bekas. Hal ini bisa dikatakan cukup normal sebab selain karena tidak mengetahui tips kredit motor bekas, orang tentu akan mempertimbangkan beberapa risiko yang mungkin terjadi, seperti mendapatkan motor yang kurang berkualitas karena sudah pernah dipakai oleh orang lain, barang yang spesifikasinya kurang cocok dengan yang diinginkan, hingga berurusan dengan lembaga pengkreditan yang tidak terpercaya. Pasalnya, motor bekas biasanya dipoles ulang oleh para penjual sehingga kekurangannya bisa tertutupi dengan maksimal. Hal ini patut menjadi perhatian sebab kebanyakan orang sering mengabaikannya dan hanya fokus pada bagian luarnya saja. Padahal, banyak aspek lain yang harus diperhatikan seperti mesin dan kenyamanan ketika kendaraan tersebut digunakan. Salah satu keuntungan yang didapatkan ketika membeli motor bekas berkaitan dengan harga, karena harga jualnya tentu akan lebih murah dari kondisinya ketika masih baru. Apalagi jika kawan-kawan membelinya secara kredit, tentu jumlah pembayarannya bisa diatur setiap bulan agar tidak terlalu memberatkan pembeli. Nah, bagi kamu yang ingin membeli motor bekas secara kredit, kali ini Galeri Oto akan memberikan beberapa tips kredit motor bekas agar kawan-kawan bisa mendapatkan sepeda motor yang berkualitas namun tetap dengan harga yang miring. 1. Pilihlah sepeda motor dengan teliti. Berbeda dengan ketika membeli motor baru, motor bekas sebelumnya sudah pernah digunakan oleh orang lain. Sehingga tentunya ketika kita membeli harus dibeli dengan teliti. Karena motor tersebut sudah pernah digunakan, tentu ada komponen yang sudah tidak berfungsi seperti aslinya, sehingga harus diganti dengan yang baru maupun membutuhkan servis ulang. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan motor dengan kondisi yang masih baik, maka memilih dengan cermat merupakan hal yang harus dilakukan. Untuk itu, periksalah motor meliputi bagian bodi dan mesinnya. Mengetesnya secara langsung dengan cara mengendarainya juga bisa dilakukan untuk mengetahui kenyamanan kendaraan tersebut. Selain itu, tanyakanlah perihal kekurangannya sehingga kawan-kawan bisa memperbaikinya atau mengantisipasi hal yang buruk yang mungkin terjadi. Kedua, memilih lembaga kredit yang memiliki reputasi baik. Tips kredit motor bekas yang selanjutnya adalah memilih dealer atau lembaga kredit yang sudah terpercaya, dan tentu saja kredibilitas lembaga yang akan dipilih ini harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu. Yang paling penting, jangan hanya terfokus pada biaya angsuran yang murah, namun ternyata memiliki tanggungan bunga tinggi yang harus dibayarkan. Layanan kredit motor bekas dengan cicilan yang cukup ringan saat ini memang sudah cukup mudah untuk ditemukan. Namun sebagai seorang pembeli, bijaklah dalam memilih lembaga kredit sehingga tidak akan menjadi beban dalam keuangan sobat. Yang ketiga, memilih kredit fixed rate. Teman-teman tentu sudah tahu kredit fixed rate, bukan? Nah, memilih kredit fixed rate alias yang bunganya sudah jelas dan sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal juga menjadi tips berikutnya. Dengan menggunakan kredit fixed rate, teman-teman tentu tak perlu khawatir dengan perubahan bunga banknya. Fluktuasi bunga perbankan biasanya memang menjadi masalah keuangan tersendiri, namun dengan memilih kredit fixed rate, jumlah bunga yang harus dibayarkan sama setiap bulannya, sehingga kawan-kawan bisa mengatur keuangan dan mempersiapkannya dengan lebih mudah tentunya. Yang keempat, pilih kredit yang sesuai kemampuan. Apapun yang ingin dibeli, baik itu motor bekas maupun barang yang lain, memang sudah seharusnya jika disesuaikan dengan kondisi keuangan. Tips kredit motor bekas yang satu ini cukup efektif sekali karena dengan melakukan kredit motor dengan jangka waktu yang cepat, pembayarannya akan lebih ringan. Uang muka yang harus dibayarkan pun bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan sobat.
Selain mempertimbangkan kemungkinan keuangan di masa depan untuk menghindari hutang, berbagai pilihan yang diberikan juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan bijak agar hal ini tidak merugikan sobat tentunya. Yang kelima, pahami tujuan membeli motor bekas. Semua yang dilakukan tentu memiliki tujuan, sehingga sobat harus mengetahui alasan utama kenapa harus membeli motor bekas. Pahami fungsi dari motor itu. Apakah akan digunakan untuk mendukung usaha yang saat ini dijalankan, sebagai alat transportasi untuk mendukung kehidupan sehari-hari, atau hanya digunakan untuk melengkapi koleksi saja? Meski digunakan untuk koleksi, pastikan jangan membeli secara berlebihan. Agar kondisi keuangan tetap stabil, sesuaikanlah tujuan membeli motor bekas dengan kemampuan keuangan sobat. Yang keenam, pastikan kelengkapan surat. Memastikan kelengkapan surat kendaraan juga merupakan tips yang paling penting dan yang tak kalah penting juga. Motor bekas yang akan dibeli harus memiliki surat-surat resmi dari pihak kepolisian secara lengkap, baik itu BPKB maupun STNK. Selain mengecek keaslian dari BPKB dan STNK dari motor tersebut, pastikan juga jika KTP dari nama yang ada di dalam BPKB memang masih berlaku. Apabila kedua surat tersebut hilang, namun kawan-kawan masih ingin membelinya, lakukan cross-check terlebih dahulu apakah si pemilik kendaraan mempunyai surat tanda kehilangan BPKB dan STNK. Jika tidak memilikinya, sebaiknya teman-teman urungkan niat untuk membelinya. Hindari juga untuk membeli sepeda motor bekas yang STNK atau BPKB-nya tengah dijaminkan. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan. Tunggu video selanjutnya. Jika ingin berbagi tips atau mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.